Hai, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu dengan saya, Switi Suawa, mahasiswa teologi sistematika F. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita kembali lagi memeriksa akan kehidupan kita lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca secara bersama-sama dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Pembacaan ini saya akan bacakan untuk kita semua. Ayatnya yang ke-6, Lembaga Alkitab memberi judul Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikian pembacaan Alkitab yang sudah saya bacakan tadi. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, dan lebih berbahagia lagi ketika kita melakukan firman itu setiap hari. Saudaraku yang diberkati Tuhan, judul khotbah kita pada saat ini saya ambil dalam pembacaan kita tadi, yaitu Kisah Para Rasul 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-11 dengan judul Harapan Baru Bersama Yesus. Sekali lagi, saya beri judul Harapan Baru Bersama Yesus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Kisah Para Rasul ini menceritakan tentang sejarah gereja Kristen mula-mula, sejak naiknya Yesus ke sorga. Dan kitab ini ditulis oleh Lukas, sehingga banyak yang beranggapan bahwa kitab ini merupakan lanjutan dari Injil Lukas. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dari konteks pembacaan yang sudah kita baca tadi, menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Setelah 3 hari terbaring di dalam kubur, Yesus bangkit. Kemudian selama 40 hari, Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri kepada para pengikutnya dan berbicara tentang kerajaan Allah. Sesudah itu, Yesus terangkat ke sorga, disaksikan oleh rasul-rasul. Mereka berdiri dan terus menatap ke langit sampai langit menjadi kosong. Yesus tidak lagi terlihat di mata mereka. Hanya awan-awan yang menutupi pandangan mereka. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dari kisah yang sudah saya ceritakan tadi, bahwa sirnalah harapan para rasul saat melihat langit menjadi kosong. Nah, ada 2 pokok penting dalam pembacaan Alkitab kita saat ini, yaitu pertama, hilang harapan. Para rasul tadinya berharap Yesus akan menjadi raja. Kemudian mereka menjadi orang-orang kepercayaannya. Harapan pun itu sirna, tersingkap melalui pertanyaan yang mereka ajukan kepada Yesus, yaitu di ayatnya yang ke-6 saya bacakan. Ayatnya yang ke-6b, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Apa maksud pertanyaan yang disampaikan para rasul kepada Yesus saat itu? Apakah maksud mereka Yesus harus menjadi raja dan memulihkan kerajaan Israel? Sungguh harapan yang begitu indah. Namun
tidaklah terjadi apa yang diharapkan oleh para rasul saat itu. Harapan pun hilang ketika mereka menyaksikan Yesus terangkat ke sorga. Nah, yang kedua, saudaraku yang diberkati Tuhan, yang kedua adalah harapan baru. Sementara mereka menatap ke langit, para rasul ini, tiba-tiba di dekat mereka berdiri 2 orang berpakaian putih. Kedua orang itu memberikan mereka harapan baru dengan mengatakan bahwa Yesus yang hari itu terangkat ke sorga akan kembali dengan cara yang sama seperti mereka melihat dia naik ke sorga. Itu tersingkap dalam ayatnya yang ke-11. Di ayat ini sudah jelas sekali bahwa saat itu Yesus bukan sekedar menjadi raja yang dimaksud para rasul, melainkan raja di atas segala raja. Bukan memerintah kerajaan yang fana, namun melainkan kerajaan sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Betapa luar biasanya ketika harapan dari para rasul yang hanya berpusat pada raja dunia pada waktu itu. Namun rancangan Allah lebih luar biasa dari apa yang manusia pikirkan. Yesus bukan sekedar menjadi raja yang memerintah kerajaan dunia yang fana, yang memerintah kerajaan yang ada di dunia. Namun saudaraku yang diberkati Tuhan, Yesus memerintah kerajaan sorga yang kekal. Kita bisa melihat dari konteks Alkitab yang sudah kita baca saat ini, sungguh tidak jauh berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh para rasul saat itu. Dengan pemikiran kita saat ini, bagi kita manusia, tidak ada sesuatu yang lebih menyedihkan di kehidupan ini selain dari kehilangan harapan. Hari ini, mungkin kesedihan serupa menimpa diri kita. Apa kita harapkan terjadi, namun itu tidaklah terjadi. Apa yang nyatanya, apa yang kita simpan di dalam hati sekonyong-konyong menjadi sirna. Banyak harapan dan banyak cita-cita yang ingin digapai dan diraih. Namun semuanya seakan-akan menjauh dari kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketahuilah, Yesus tahu cara memulihkan harapan kita. Datanglah kepada Yesus, maka Dia akan memberikan kita harapan baru. Niscaya ketika kita percaya dan datang kepada Tuhan, maka cahaya pengharapan yang redup akan kembali terang. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Saudaraku, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh baik Engkau ya Tuhan, di kesempatan ini Engkau lagi memperkenankan kami untuk membaca sebagian kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi manusia yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kehidupan kami ini adalah sia-sia. Oleh karena itu ya Bapa, turut campur tanganlah di tengah kehidupan kami semua. Kami bukanlah apa-apa ketika tanpa Tuhan campur tangan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.